Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Mana suaranya nih? Dengerin, ikutin. Banyak-banyak. Perhatiin. Omongan. Pikiran. Keyakinan. Ya. Jangan main-main tuh sama omongan, sama pikiran, sama keyakinan. Apalagi kalau sampai dia tertulis. Apalagi kalau sampai dia tertulis. Hati-hati. Contoh. Seseorang punya beberapa fakta yang kurang menguntungkan buat dia. Contoh, yang membuat dia susah untuk ngomong yang baik, berpikir yang baik, dan punya keyakinan yang baik. Seminggu sebelum dapat misalkan omongan gak enak, dia di PHK tanpa pesangon. Istrinya sudah detik-detik atau hari melahirkan. Di seminggu sebelumnya itu pula dapat surat bahwa anaknya harus daftar ulang. Keadaan duit bukan cuman tidak ada, tapi minus. Dia harus bertahan dengan menjual aset-aset yang hanya bisa ditukar dengan makan 1-2 hari. Ditambah lagi di minggu itu ada variabel banyak ya yang membuat dia pada hari itu, saya bilang susah untuk dia bisa ngomong yang benar, berpikiran yang benar, berkeyakinan yang benar. Ya, ini mertuanya bilang sama dia, bukan nggak ngerti keadaan mantu, tapi mantu butuh duit, emak juga butuh duit. Kalau bisa, tolong pulangin duit yang emak pinjem. Saudara yang dirahmati Allah, saya mau melatih diri saya, nggak mau ngelihat masalah. Asli, dan saya nggak mau ngomong tuh masalah. Apapun itu, nggak mau banget Pak Kapolres. Saya mencoba mentrain myself, saya mencoba melatih diri saya bahwa ada perbedaan antara fakta dengan apa yang kemudian harus keluar dari mulut kita, pikiran kita, apalagi sampai keluar dari jempol kita. Indonesia kalah 5-1, misal, dari Malaysia. Bagaimana kita mengatakan itu, bagaimana kita menulis itu, akan berpengaruh pada kebahagiaan orang Indonesia, se-Indonesia. Masalah loh. Kalau semua yang punya koran gede-gede memampangkan berita bahwa Indonesia kalah 5-1 dari Malaysia. Apa-apaan? Oh itu fakta. Udah fakta diurusin. Fakta itu the past, masa lalu bos. Kalau judulnya masih prediksi, it calls, ya itu dipanggilnya it call future. Kalau bicara tentang future, mendingan ente pada aneh kita mendefinisikan sesuatu yang something good. Saya lebih suka bercerita di warung kopi, di tukang mie ayam,
Di obrolan-obrolan sama orang-orang bahwa boy itu gol yang diset sama Indonesia itu gol paling cakep udah. Yang 5-nya nggak usah diinget. Nggak apa-apa, tepuk tangan aja. Nggak usah diinget bos, dan nggak usah ditulis, ngapain? Kekalahan kok ditulis, blow on amat. Buat pelajaran mah dirapat bos. Kalau udah keluar ke publik, jangan bicara begitu. Nggak ada cerita. Kok nggak ada spanduk? Maaf Pak Ustadz, anak kita gagal. Gagal gimana? Orang masuk 16 besar kok. Izin Pak Ustadz. Ya itu, cuman masuk 16 besar. Oh no. Nggak bener ente. Nggak bener dong. Ente nggak menghargai anak aneh ini. Santri aneh ini udah berjuang mengalahkan 120 sekolah yang lain. Lalu dia menjadi semifinalis. Menjadi 16 besar atau 8 besar. Write down dong, tulis dong. Appreciate him. Oke, bikin spanduk. Thank you Ananda. Sudah berhasil masuk 16 besar. Selesai Pak. Selesai itu. Kami doakan next year, the next participant will be the number 1. Selesai Pak. Ente Kapolsek. Selalu nggak yakin mau jadi Kapolres. Nggak bakal jadi. Asal ngomong, gua mah nggak ada kecifulan, gua mah nggak ada akses, wah gua mah susah, kalaupun cair, kalaupun jebol, kalaupun masuk, gua nggak ada duit. Lu ngomong yang payah. Bos, siapa orang ya yang sudah membuat orang yang berhutang tidak bisa bayar hutangnya? Dia sendiri. Omongannya, pikirannya, perasaannya. Kalau ketemu orang, utang gua banyak. Kalau ketemu orang, utang gua banyak. Kalau ketemu orang, utang gua banyak. Susah gua bayar utang. Susah gua bayar utang. Rezeki gua ketutup. Rezeki gua payah. Rezeki gua sempit. Dia yang ngomong. Jangan begitu omongan mah. Dalam kondisi nggak bisa bayar utang, tenteng istri, jalan-jalan ke berbagai perumahan, lalu bilang sama istri, insya Allah kita akan bikin klaster baru. Ngapain meratapi kesusahan? Insya Allah istri itu mulutnya ngejebek. Ngemeng doang. Oh nggak usah peduli, orang lain nggak percaya nggak apa-apa. Biar kata you punya istri, you punya suami, you punya orang tua nggak percaya nggak apa-apa. Yang nggak boleh nggak percaya sama diri ente. Maka saya selalu bilang negeri ini oke banget, nggak ada cerita. Jakarta keren, itu aja. Ustadz itu fakta itu udah ada yang ngurus. Adem, sokmed saya mah adem banget udah. Apa aja bagus aja. Guru saya Patino Sidin. Patino Sidin ini kan gak almarhum. Bagus, bagus. Orang kagak di hidungnya, bagus. Orang kagak ada kupingnya, bagus. Gajah salah nulis, salah gambar nih anak kakinya 5, bagus. Apa kata Patino Sidin? Jarang-jarang ada gajah 5 kata kakinya. Coba, good kan, hebat kan. Ingat dong Patino Sidin zaman kita dulu kecil. Yang lahirnya seumur kan nggak ada cerita nggak bagus, bagus terus. Lihat orang ini. Di minggu itu, di saat variabel semua mengatakan ampo sabla, nggak mungkin nih orang hidup. Datang yang punya kontrakan. Mas, ngomongnya udah nggak enak nih. Mas, bila kemudian orang ini keluar dengan omongan yang salah, yang jelek, yang nggak bagus. Bila orang ini kemudian keluar dengan pikiran yang jelek, yang nggak bagus. Orang ini keluar ketika dipanggil sama si ibu dengan nada yang seperti itu. Ini variabel tambahan di in the end of the day. Di hari kemudian akhir itu,
Kalau orang ini kemudian keluar, si Mas ini keluar dengan keyakinan yang jelek dan tidak bagus, maka hal itu akan terjadi. Lihat, perhatikan. Mas, terus dia keluar nih. Iya Bu, ini udah salah nih. Gestur tubuh udah salah. Gestur tubuhnya udah salah Pak. Bayangkan bila kemudian orang ini bisa begini. Mas, iya Bu, Assalamualaikum. Senyum. Si ibu mikir, oh udah ada duit nih orang. Bener loh, latih. Kalau nggak dilatih dan Anda tidak terlatih, tidak well trained sama hidup ini, padahal hidup ini isinya adalah latihan demi latihan. Allah mengatakan dirinya adalah Rob. Rob, emang apa Rob? Trainer Pak, mudabbir, guru. Rob, Ana Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu artinya? Artinya apa? Allah akan senantiasa mendidik saudara semua, melatih saudara semua. So you have to pass. Anda harus lulus berbagai ujian ini. Ada bule ketika saya datang ke Silicon Valley Amerika, bilang, why your country full of problems? Dia bilang negeri ente itu negeri banyak masalah. Oh, no. Wajitak lu bule. Ngomong sembarangan aja lo. No. We are going to be the biggest nation, saya bilang. Enggak, kita lagi menuju menjadi bangsa yang besar. Kalau bangsa yang besar itu perlu need problems. We need problems. Kita butuh masalah supaya nanti adik-adik kita selesai. Hari ini nih kita nih. Segala variabel hari ini diuji. Asik Pak. Tapi orang ini lihat, Mas, buka pintunya aja udah kayak sinetron pelan-pelan gitu. Gitu. Oh ya gimana, gestur tubuhnya orang kalah. Orang memang udah mau nerima nasib. Nggak benar. Gimana? Bisa bayar nggak? Kalau nggak bisa, kok nggak ada kemas-kemas? Kan ibu udah bilang, hari ini kalau tidak bayar, Anda harus keluar. Pak, kata-kata Anda, pikiran Anda, keyakinan Anda, adik-adik, kata-kata adik-adik, pikiran adik-adik, keyakinan adik-adik, ibu-ibu. Kata-kata ibu-ibu, omongan ibu-ibu, keyakinan, pikiran, itu benar-benar will change everything. Bakal pengaruh banyak. Asli. Look, ya, lihat. Kalau dirubah nih omongan nih, Mas, buka pintu. Iya Bu, Assalamualaikum. Masuk Bu. Senyum. Bininya bingung di rumah. Ini orang senyum apa? Belum. Ibu ini grogi duluan dia. Kelihatannya lagi seneng ya. Gitu. Dia mau ngomong, ada bayaran nggak? Berubah omongan dia. Lo lagi seneng ya? Mas lagi seneng ya pikirannya? Iya Bu, saya udah sepakat sama istri saya, rumah ibu mau saya beli. Mau beli gimana? Kamu nih belum bayar 3 bulan. Oh Bu, insya Allah Bu, namanya juga rezeki. Insya Allah, rezeki mah di tangan Allah. Saya minta maaf Bu, udah ngecewain ibu, tapi insya Allah. Sob, ibu mau jual berapa? Oh saya enggak jual kok. Jual aja Bu. Tadi kan saya bisa jadi tetangga ibu. Saya jago matematik loh Bu. Saya bisa ngajarin anak ibu. Iya sih, anak saya juga demen sama situ. Tapi gimana ya? Bayar dulu lah Bu, tanggung. Sudahlah, coba sebut angka berapa? Berapa ya? Di sini pasarannya 400. Ya udah Bu, saya nggak tawar. Gimana kalau kemudian saya beli rumah ini 425? Bener nih. Lah, ya bener lah. Saya nggak nawar Bu, saya naikin malam 425. Terus, yang penting kasih saya waktu Bu. Berapa lama? Ya 6 bulan lah. Oh kelamaan dong. Kelamaan dong 6 bulan. Gila nggak? Si ibu berubah loh. Dan saya di situ Pak. Saya di situ.
Tidak ada persyaratan saya bisa ada di sini. Belasan tahun yang lalu nggak ada. Gue ketemu polisi tidur aja gue lari. Di selatan tuh kalau dibongkar kasus gue banyak. Lah gimana? Kita harus move on, bos. Ya sudah, catatan tinggal catatan. Lu mau perbaiki nggak? Gitu aja. Jangan 6 bulan dong. Ya berapa dong ibu ngasih waktunya berapa? Ya, tapi saya butuh duit ini. Iya bu, insya Allah. Saya usahakan. Istrinya keluar bawa air putih. Kalau 4 bulan gimana bu? Kamu usahain deh 2 bulan ya. Hari ini coba kamu usahain duit 10 juta. Naik loh pak. Harusnya dia bayar 3 juta tuh buat 3 bulan. Tapi PR-nya ditambahin sama Allah. Malam ini coba kamu usahain 10 juta ya. Nanti gimana-gimana kamu coba besok ke rumah saya. Mudah-mudahan kamu dapat. Baik bu, insya Allah. Yaudah deh, saya pamit dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak jadi dia keluar hari itu. Nggak jadi loh dia keluar hari itu. Dan saudara harus biasain up. Naikin terus omongan. Ngomongnya begini loh. Bukan cuma selatan yang bagus, tapi 5 kota bagus gitu. Biasain tuh. Bukan cuma DKI yang bagus, tapi seluruh kota bagus. Wah ya udah keren tuh. Oh keren dah. Kalau begitu tuh udah keren dah. Biasain naikin sekalian. Makin dikecilin makin naik. Contoh, malam itu bangun malam. Berdua nih bangun malam. Ubah tuh doanya. Biasanya tuh doanya kan payah betul. Ya Allah, kasih duit dong buat bayaran kontrakan bulan ini aja. Coba, Allah ngabulinnya aja males gitu loh. Ini nggak sesuai. Ente kalau mau begitu ke istilahnya begitu ya. Kalau emang mau begitu ke RT aja ya. Ente udah datang ke wali kota, kira-kira begitu. Ente udah datang ke Allah Subhanahu Wa Taala, kecil amat sih mintanya. Seorang suami, seorang istri, bener-bener gak ada duit, susu habis. Pokoknya kayak tadilah ceritanya. Terus malam dia berdoa, ya Allah gitu. Kasih saya 2 miliar ya Allah. Itu kalau doa mah. Nanti istrinya nyolek dari belakang. Woi, kebanyakan itu. Buat susu aja dulu. Ada-ada aja lo minta. Yang kecil aja belum tentu kan. Enggak bos, langsung rubah, semua rubah. Dan tulisan di status rubah. Sekalian aja munculin mimpinya. Apa mimpi anda semua? Saya ngajarin tuh dream, pray, action. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ayo ikutin saya. Dream, pray, action. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah pak, subhanallah, asli memang. Saya datang ke kehidupan dunia ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berkah masalah. Era 99-2000 utang 1,4 miliar tuh. Gimana gue bisa hidup coba? Tapi saya nggak mau lihat itu. Yang saya omongin apa? Besok, gitu terus ngomongnya. Besok, gitu terus ngomongnya. 1,4 lah. Dan saya membiasakan diri nggak mau ngelihat tuh masalah. Emang ngeliat Allah aja. Kenapa? Kalau gue ngeliat masalah kecil kayak hati gue. Hati saya itu down gitu. Tapi kalau ngeliat Allah, Masya Allah, dia Allahu Akbar, dialah Allah yang maha besar. Ayo, perbaiki itu omongan, perbaiki itu pikiran, perbaiki itu keyakinan. Para Kapolsek langsung pulang ini bikin kartu nama, Kapolres. Yang penting jangan kasih Pak Iwan, masalah loh. Asik gitu.
Kalau perlu, tanggung amat lu niatnya jadi Kapolres. Tanggung betul. Kapolri aja. Mumpung dia nggak ada nih. Iya Pak. Emangnya Pak Gatot itu, yang dulu siapa? Pak Muldoko. 32 tahun sebelum dilantik. Emang dia tahu masa depan dia? Nggak ada yang tahu. Tapi dia udah nulis tuh. Panglima TNI Muldoko. Tuh. Ketika yang lain, ya Pak Dandim, ketika yang lain kemudian ya connecting the dots, nyambungin titik, bis SD, SMP, SMA, kuliah nganggur. Nganggur honorer bentar, honorer kerja, bangkrut. Perusahaannya pindah kerjaan bla bla bla, ntar 8 tahun kemudian kuliah lagi S1. Yang lain connecting the dots. Beliau Pak Muldoko ngapain? Creating the dots. Dia bikin titik sendiri. Dia bikin titik sendiri. Jangan sampai dijangkep sama orang. Saya dengan izin Allah menjadi ulama dengan izin Allah. Saya sih merasanya masih baru ya. Saya merasanya masih baru. Ini bentuk ketawaduan, insya Allah kerendah hati ya. Nggak mau ngalahin ulama. Ulama, saya baru. Ulama, baru. Ini kelihatannya nggak paham nih. Apaan baru? Dari kecil Pak, dari kecil saya dipanggil udah kiai. Lah orang juga tahu gue bukan kiai. Dari kecil anak-anak para ulama di Jawa Tengah, Jawa Timur dipanggil Gus. Dari kecil masih ya elah masih bocah dipanggil Gus. Secara syarat belum ada Pak. Asal dipanggil mana nih kayak cilik mana nih gitu. Kayak cilik saya nongol. Oh ini dia nih sini kayak cilik. Coba kalau ente manggil anak ente mana si bloon nih. Kacau gak tuh? Hah? Dari kecil bos. Dari kecil. Ente yang belum punya rumah itu ya tiru nih cara saya. Tunjuk aja rumah yang mana yang ente mau. Tunjuk. Oh nggak bisa dibilang doang. Nggak ada orang yang terlatih nunjuk. Nggak berani bos. Nunjuk aja nggak berani. Lu gimana nawar? Maka bila hari ini ente yang belum punya rumah berani nunjuk, ente bakal ditarik tuh sama impian ente, bakal ditarik sama telunjuk ente. Ente tahu-tahu ada di situ. Maaf ya, nunjuk emang gampang tuh? Nggak gampang. Rumah itu Ji bakal punya gue tuh, gitu. Nggak percaya lo, bukan gue nggak percaya, tapi emang nggak mungkin. Lo mah pokoknya rumah itu bakal jadi punya gua. Terus kemana-mana ngomong rumah itu bakal jadi punya lo. Itu aja. Itu Pak yang hanya Anda perlukan, itu saja. That's it, that's all. Segitu saja. Sebab apa? Sebab enggak semua orang berani nunjuk. Lihat gestur tubuh Anda. Belum apa-apa sebagian dari Anda sudah mengatakan nunjuk doang. Oh belum tahu dia kekuatan nunjuk. Belum tahu dia kekuatan nunjuk. Tunjuk aja, Allah ntar yang nganterin gitu. Terus ente ngomong kemana-mana rumah itu bakal punya gua, bakal punya gua, bakal punya gua. Ada grup ya keluarga di WhatsApp, langsung bikin pengajian. Bulan depan alamatnya alamat rumah itu. Berani nggak lo? Mereka yang belum menikah, saya bilang sudah, jangan pikirin jodoh, bikin langsung surat undangan. Betul nggak Pak Kapolres? Langsung bikin surat undangan, langsung sewa gedung, langsung bilang sama KUA tanggal berapa hari Sabtu di bulan Mei yang kosong. Bikin tuh baju pengantin, kasih tahu semua teman-teman, kosongin tanggal pertama hari Sabtu di bulan Mei. Mau ngapain lu? Gue mau kawin. Emang udah ada jodohnya lo, jangan dipikirin.
Mikirnya, ngomongnya, gue susah kayaknya gue kawin nih, gue udah, aduh, umur gue udah 47. Yang satu lagi ngomong umur gue udah 32. Emang kenapa dengan 32? Anda yang belum punya anak keturunan, pengen punya anak keturunan, ganti nama lo. Namanya ganti Pak, demi Allah. Asal obrolan Anda benar, asal keyakinan Anda benar, perasaan Anda benar, pikiran Anda benar, jadi. Emang Allah kun fayakun kok punya kalimat kun fayakun. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha sami'un alim. Innallaha wasi'un alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ganti namanya Pak. Nama Anda siapa? Izin Pak Ustadz, nama saya Salim. Nama istri siapa? Nama istri saya Salma. Kalau mau punya anak nanti, kalau punya anak dengan izin Allah, mau namain anak siapa? Izin Pak Ustadz, kalau laki-laki mau saya namain Muhammad. Kalau perempuan mau saya namain Khadijah. Ganti nama lo. Mulai sekarang umumkan teman-teman, kalau manggil kamu bilang Papa Muhammad, Mama Khadijah. Paham? Paham? Abi Muhammad, Ummu Khadijah. Ibunya Muhammad, ibunya Khadijah. Kalau ada orang manggil Pak Salim, jangan nengok. Tapi kalau dipanggil Ayah Muhammad, Masya Allah, apa ya kabar? Gitu. Oh Pak, subhanallah, Bapak korbankan satu kamar, lalu Bapak kemudian setting menjadi kamar the coming soon children. Ganti wallpapernya, ganti kemudian spraynya, masukin mainan-mainan, kemudian anak beli ayunan, tengah malam bangun ngaji al-mulk, di samping tuh ayunan. Ayo, sambil kemudian digoyang-goyang tuh ayunan kosong. Insya Allah tuh horor banget tuh, horor gitu. Pak, ente boleh ketawa, di kantong aneh udah ribuan. Kalau cerita satu mah ribuan. Gue bisa datengin hari Sabtu besok, kalau emang pengajian kita jadi. Saya udah bilang nanti saya imam subuh insya Allah kapan-kapan, amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, omongan ente omongannya jelek. Gak mungkin ji gue nikah, gak mungkin ji gue punya anak, gak mungkin gue bisa dapat beasiswa S1, gak mungkin gue kuliah di luar negeri. Oh boro-boro di luar negeri, kuliah subuh aja gue kesiangan mulu. Jadi orang tua pun begitu, yakinkan terus. Ada seorang teman saya Pak, jangan izin Allah SWT, ketemu di Jepang. Rumahnya tuh 600 km dari kota Makassar. Sama, pada tahun itu 94 tidak memenuhi syarat buat kuliah di Amerika. Ketinggian 600 kilo dari kota Makassar, 94. Hokam. Normalnya cita-citanya adalah pengen kuliah di Makassar, di kota dong, Sulawesi Selatan. Tapi nih anak begitu naik kelas 1 SMA, dia ngomong sama ibunya, "Ma, saya mau kuliah di Amerika." Lihat nih yang menjadi ibu. Kita nih, Pak Dandim, Pak Wali Kota, Pak Kapolres, saya pimpinan pesantren, dalam kondisi seperti itu, ibu, ayah, omongan kita gimana nih? Ketika kemudian ada anak nun jauh di sana, miskin pula, nggak ada internet zaman itu. Jangankan di sana, di Jakarta juga nggak ada tahun itu mah.
Ketika kemudian si anak bicara, "Ma, saya mau kuliah di Amerika." Hebatnya si ibu, dia tidak kemudian noyor kepala anaknya. Lo gitu. Jangan Pak, Bapak kalau ketemu orang yang gede omongannya, gede hatinya, gede perasaannya, gede pikirannya, jangan dimentahin. Nanti dia akan berterima kasih kepada saudara semua. Serius itu. Anda orang pertama yang dicari itu. Anda orang pertama dicari. Sambil nyapu gitu ya. Office boy di kantor wali kota ngomong, "Besok gue yang jadi wali kota." Sederhana, "Besok gue jadi bupati." Sederhana, lu jadi temennya cukup dengan mengatakan gini, "Ntar gue sekdanya ya," gitu. Cukup Pak dengan Anda mengatakan, "Ntar gue jadi sekdanya ya," gitu. Besok lu benar-benar jadi sekda, dicari sama tuh orang. Lihat omongan ibu ini. "Masya Allah nak, kamu mau ke Amerika? Amerika punya Allah. Baik, mulai malam ini kita sholat malam, kita doa supaya kamu bisa ke Amerika." Coba tuh Ustaz, Masya Allah Ustaz. 3 tahun berturut-turut orang ini diaminin doanya sama tuh ibu. Diaminin, amin, amin, amin. Amerika, 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 amin. Alhamdulillah Pak, dia mendapati dirinya kemudian ya tes beasiswa masuk salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Dan subhanallahnya Pak, orang ini nggak lulus. Anda boleh ketawa, cerita belum selesai Mas. Alhamdulillah ente bukan di TV One. Oh di TV One nih, setelah yang berikut ini. Untung live nih. Orang ini cerita sama saya di Jepang. Nuh dengerin, di Jepang. Loh katanya di Amerika. Iya, S1 dia di Amerika, S2-nya di Inggris, S3-nya di Jepang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Loh kok tadi nggak lulus? Proses bos. Lo hargain proses dong. Yang penting ketika lo fail, jangan mengoreksi kalimat. Kebanyakan orang ketika gagal dia koreksi kalimat. Ya gue dipindahin nih, gak jadi Kapolres lagi, mati deh gue. Jangan begitu. Jangan bos. Keep going, terus aja tancap. Kalau perlu upgrade, dirubah sekalian. Pak, orang ini nggak berubah, ibunya juga nggak berubah, tetap aja berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tahun 96 ketika dia lulus, ada program almarhum Soeharto saat itu. Mungkin masih ingat yang namanya padat karya, padat kerja. Jangan sampai ada anak muda yang kagak kerja. Ya, bayarannya nasi bungkus. Pokoknya judulnya kerja. Nah, anak muda ini ngelamar Pak ke Departemen Tenaga Kerja. Ditempatkannya di salah satu laut di Indonesia bagian timur. Sejalan-jalannya ada profesor dari Washington DC yang mengadakan penelitian. Di Indonesia bagian timur punya laut. Siapa yang ngatur ini Pak? Allah Jalla Jalaluh. Tapi manggilnya dengan apa? Kalimat dia, omongan dia. Dalam bahasa sejadah, doa. Lu bayangin coba ngomong sama orang aja kejadian loh. Gimana lagi ngomong sama Allah? Ngomong sama Allah itu doa. Maka negeri ini, kota ini, bangsa ini harus punya omongan yang benar, doa yang benar. Insya Allah clear semuanya. Enam bulan bersama si profesor, gak kenal dolar jadi kenal dolar. Belajar bahasa Inggris dari mana? Judulnya di belajar bahasa Inggris. Sourcesnya gak ada, tapi Allah kirim langsung the masternya Pak. 6 bulan tinggal sama si profesor. Si profesor kemudian di penghujung penelitiannya mengatakan kepada anak muda ini, kawan saya, apa kata dia? Temani saya ya, menyelesaikan penelitian ini. Kamu berangkat ke Amerika. Saudara, anak ini bercerita kepada saya, kawan ini bercerita kepada saya, Ustadz,
Profesor itu kemudian terbang kembali 36 jam dari Washington DC ke Jakarta, ke embassy, hanya untuk memastikan jangan ada yang ngetes anak ini kecuali saya. Coba, gila. Emang mau ngapain? Si profesor cuma mau ngopi. Apa kata dia? Sudah, ini ditaruh di laci. Sudah, kamu anak saya. Berangkatlah dia kemudian ke Amerika dengan izin Allah SWT. Modalnya apa? Omongan. Kan saya udah bilang tadi, bagaimana dia mau ke Amerika loh? Orang beasiswa dalam negeri aja, di provinsi yang namanya Sulawesi Selatan aja, dia nggak tembus, nggak ada syarat, Pak. Tapi orang yang punya impian itu, orang yang punya omongan itu, memang nggak ada syarat buat dia, nggak ada syarat buat dia.